Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, jumpa lagi dengan kakak Yusri Maureta, mentor dari TBB Gajah Mada untuk mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan materi tentang sifat koligatif larutan. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut, tapi tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Jadi dalam hal ini kita akan belajar bagaimana suatu larutan jika di dalamnya itu terdapat 1 sendok garam dan jika yang lainnya terdapat 2 sendok garam. Nah, yang termasuk sifat koligatif larutan itu apa aja? Itu ada yang pertama penurunan tekanan uap, lalu yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang terakhir tekanan osmotik. Nah, untuk mempelajari semua sifat tersebut, kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan jumlah zat yang ada dalam larutan tersebut. Nah, kita kali ini akan belajar itu semua, yang dimulai dari molaritas, molalitas, kadar atau persen, dan juga fraksi mol. Ya, kita masuk yang pertama dulu tentang molaritas. Apa sih molaritas? Molaritas itu adalah mol atau jumlah zat terlarut yang terdapat dalam 1 liter pelarut. Jadi kita akan menghitung mol suatu zat tersebut di dalam pelarut, misalnya air. Untuk lebih jelasnya, kita simak dulu contoh soal berikut ini. Nah, ini untuk molaritas, kita ada contoh soal 5,85 gram NaCl dilarutkan dalam 100 ml air. Tentukan molaritas larutan tersebut. Jika diketahui AR dari Na itu 23 dan AR-nya Cl 35,5. Nah, kita tadi sudah belajar bahwa molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter pelarut. Nah, dari hal itu, maka rumusnya adalah molaritas sama dengan M per MR, ini mol, dikali 1000 per P. Mengapa 1000 per P? Karena di sininya masih dalam bentuk mililiter, jadi harus kita ubah jadi liter, sehingga di sininya dikasih angka 1000. Lalu kita masukkan nilai masanya berapa? 5,85. MR-nya adalah 58,5. Dari mana MR ini? Jadi MR itu didapat dari 23 untuk Na dan Cl-nya 35,5 sehingga jumlahnya 58,5. Lalu 1000 tetap ditulis 1000 dan V-nya berapa? 100 di sini. 5,85 dibagi 58,5 itu 0,1. 1000 dibagi 100 itu tinggal 10, sehingga ketika dikalikan 0,1 dikali 10 adalah 1 molar. Jadi konsentrasi larutan 5,85 gram NaCl dalam 100 ml air adalah 1 molar. Untuk sifat selanjutnya kita akan belajar tentang kadar atau persentase zat terlarut dalam suatu larutan. Nah, untuk kadar atau persentase ini ada 2 jenis. Yang pertama itu kadar massa, yang berarti ini adalah massa zat terlarut di dalam 100 gram larutan. Lalu yang kedua adalah persen volume. Berarti yang dibandingkan di sini adalah volume zat terlarut di dalam 100 ml zat pelarut. Untuk contoh soal tentang kadar atau persentase, kita simak baik-baik berikut ini ya. Nah, tadi kan kita menyatakan konsentrasi suatu larutan dengan molaritas. Nah, ini untuk yang kedua, kita menyatakan konsentrasi larutan dalam bentuk kadar atau persentase. Jadi rumusnya untuk menghitung kadar itu adalah persen itu sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan. Jadi massa larutan di sini adalah jumlah dari massa pelarut dan juga massa zat terlarut dikali 100%. Kita baca dulu contoh soalnya. Diketahui konsentrasi larutan gula dalam air itu 40%. Massa larutan itu adalah 560 gram.
berapakah massa gula dan air tersebut. Jadi di sini kita disuruh mencari berapa massa zat terlarutnya, yaitu gula, dan massa pelarutnya, yaitu air. Nah, kita masukkan di rumusnya tadi. Kita sudah diketahui bahwa kadar atau persentasenya adalah 40%. Kita masukkan di sini 40%. Massa zat terlarutnya berapa? Kita cari dulu, kita lambangkan X. Lalu massa larutan sudah diketahui, massa larutannya adalah 560 dikali 100%. 40% itu sama dengan 0,4 atau 40 bagi 100. Lalu X tetap, tulis X, ini massa larutan tetap 560, 100% sama dengan 1. Maka untuk mencari nilai X, kita tinggal mengkalikan silang. X dikali 11 ini kan sama dengan 1, jadi tetap X sama dengan, ini dikali silang, 0,4 dikali 560, maka X-nya sama dengan 224. Nah, X ini tadi kan massa zat terlarut, berarti kita sudah tahu berapa massa gulanya, 224. Sekarang kita cari massa air atau massa pelarutnya. Untuk mencari massa air, berarti kita harus mengurangi nilai massa larutan dengan massa X atau massa zat terlarut tadi. Massa larutan sudah diketahui 560. Lalu untuk massa larutan, massa X-nya adalah 224, sehingga hasilnya adalah 336. Nah, untuk menentukan konsentrasi yang selanjutnya, itu kita mengenal namanya molalitas. Kalau tadi molaritas, sekarang molalitas. Apa itu molalitas? Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilo pelarut. Kalau molaritas tadi dalam 1 liter larutan atau pelarut, kalau ini dalam 1 kilo. Jadi yang tadi volume, yang ini berat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Nah, ini contoh untuk soal tentang molalitas. Nah, molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut di dalam 1 kilo pelarut atau dalam arti di dalam 1000 gram pelarut. Nah, berarti rumusnya adalah massa per ml, ini kita cari mol, dikali 1000 per P. Jika ini kita tidak ubah yang pelarutnya dalam gram itu ke dalam kilogram, jadi langsung kita masukkan ke rumus ini. Contoh soalnya kita baca, 9 gram glukosa dengan ml 180 dilarutkan dalam 200 gram air. Tentukan molalitas larutan tersebut. Rumusnya tadi massa per ml kali 1000 per P. Nah, massanya ini massa siapa? Ini adalah massa zat terlarutnya, yaitu glukosa. Berapa? 9 gram. Lalu ml-nya 180 dikali 1000, tetap kita tulis 1000 per P. P massa pelarut dalam gram, berapa? 200. Nah, ini 1000 dibagi 200 ini dapat 5. Ini setengah berarti 0,5. 0,5 kali 5 0,25 molar. Untuk selanjutnya, untuk menentukan jumlah zat terlarut dalam suatu larutan, kita bisa pakai yang namanya fraksi mol. Nah, fraksi mol ini adalah jumlah masing-masing komponen dalam suatu larutan, yaitu kita cari dulu mol pelarutnya berapa, lalu mol zat terlarutnya berapa, lalu kita masing-masing akan mencari dengan cara menjumlahkan mol masing-masing pelarut dan juga terlarutnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, ini contoh soalnya untuk fraksi mol. Fraksi mol tadi kan udah kakak bilang bahwa dia itu masing-masing komponennya, jadi mol zat terlarut sama mol pelarutnya itu dijumlahkan. Nah, ini jadi rumusnya seperti ini. XT ini adalah lambang untuk fraksi mol zat terlarut. T itu sama dengan mol zat terlarut dibagi mol pelarutnya ditambah mol zat terlarutnya. Nah, untuk cari XP itu berarti yang mol di atas ini tinggal diganti mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Nah, ini untuk contoh soalnya, 2,5 gram kalsium karbonat dengan ml 100 dilarutkan dalam 90 gram air dengan ml-nya 18. Tentukan fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut dalam larutan tersebut.
Tetap ya kita pakai rumus, dua rumus ini. Pertama-tama harus kita cari dulu mol zat terlarut. Rumusnya mol tadi adalah massa per ml. Nah ini berarti massanya zat terlarut berapa? 2,5. Nah ml-nya berapa CaCO3? 100. 2,5 dibagi 100, 0,025 mol. Nah selanjutnya kita cari mol pelarutnya. Pelarutnya di sini adalah air. Nah berapa massa airnya? 90. Lalu ml-nya 18. 90 dibagi 18 sama dengan 5 mol. Nah selanjutnya tugas kita kan mencari fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut. Di sini kakak cari dulu fraksi mol zat terlarut. Jadi lambangnya XT itu sama dengan NT per NT plus NP. NT-nya kita masukkan nilainya 0,025. Lalu NT plus NT berarti kita jumlahkan keduanya 0,025 ditambah 5 sehingga hasilnya adalah 0,01. Selanjutnya kita kan harus cari fraksi mol pelarutnya. Kalau kita pulang dari awal dengan masukkan rumus ini boleh, tapi itu terlalu lama. Jadi dalam suatu larutan fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Jadi ketika kita sudah ketemu fraksi mol zat terlarutnya, langsung tinggal kita kurangi 1 dikurangi zat terlarutnya tadi, ketemu fraksi mol pelarut. Jadi ini XT plus XP itu sama dengan 1. XT-nya di sini tadi kan 0,01 ditambah XP. Jadi ketika cari XP saja sama dengan 1 min 0,01 sama dengan 0,99. Nah ini untuk fraksi mol. Nah kadang kita menjumpai jika dalam suatu soal itu diketahui fraksi molnya, lalu kita suruh menentukan berapa molalitasnya, atau sebaliknya diketahui molalitasnya, kita disuruh cari fraksi mol masing-masing. Nah untuk itu kakak akan kasih rumus yang lebih cepat biar nggak terlalu lama. Jika diketahui fraksi mol, kita disuruh menentukan molalitasnya. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh soal berikut. Nah ini contoh soalnya. Jika salah satunya diketahui fraksi mol, lalu kita disuruh untuk cari molalitasnya. Nah rumusnya itu adalah 500 kali fraksi mol terlarut dibagi 9 dikali 1 min mol fraksi mol zat terlarutnya. Nah ini rumus cepatnya ya. Kalau kalian mau cari dulu, dimulai dari cari fraksi molnya zat pelarut berapa, terus lalu kita cari dari fraksi mol itu kita cari berapa massa pelarutnya boleh, tapi itu terlalu lama ya. Jadi kita pakai rumus cepatnya ini. Jadi seumpama nanti disuruh cari fraksi mol, diketahui molaritas, tetap ya rumusnya ini, tinggal masukkan saja nilainya. Kita baca dulu contoh soal untuk molaritas ini. Diketahui fraksi mol zat A yang dilarutkan dalam air sebesar 0,02. Hitunglah molaritas larutan tersebut. Nah berarti nilai 0,02 ini adalah nilai fraksi mol zat A yang terlarut di dalam air. Nah berarti langsung kita masukkan rumusnya ini. Molaritas sama dengan 500 kali fraksi mol zat terlarut dibagi 9 dikalikan 1 min fraksi mol zat terlarut. Nah ini 500 rumus ya, kita tulis 500 dikali fraksi mol zat terlarutnya tadi 0,029. Nah angka 500 angka 9 ini semua rumus dikali 1 min fraksi mol terlarut yaitu 0,02. 500 dikali 0,02 sama dengan 10 per 9, tetap ditulis dulu. Yang di dalam kotak kita kurangi dulu. 1 min 0,02 itu 0,98. Lalu ini kita kalikan dulu, jadinya 8,82. Sehingga kita bagi 10 dibagi 8,82 adalah 1,13 molar. Nah sebaliknya jika diketahui molalitasnya, terus soalnya disuruh cari berapa fraksi mol zat terlarutnya, itu tinggal kalian masukkan lagi nilainya. Molalitas berarti diketahui di sebelah sini, yang kalian tulis adalah nilainya molalitasnya.
lalu 500 kali lah. XT-nya tetap ditulis XT karena yang kita cari adalah fraksi of gas terlarut. Tergantung soalnya, intinya kita pakai rumus cepatnya yang ini. Sekian pembelajaran tentang sifat koligatif larutan, khususnya kita belajar tentang kadar atau konsentrasi zat dalam suatu larutan. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa tonton video lainnya di TPB Gajah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.